penelitian tindakan kelas. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang semua anak-anak Bapak. Ya, salam siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kemarin waktu pertemuan pertama saya sudah menjelaskan secara ringkas yang umum-umum saja. Ya. PTK mata kuliah, ya, penelitian tindakan kelas PTK. Ya, kemarin juga saya sudah menjelaskan, ya, apakah satu-satunya penelitian dalam pendidikan ini hanya PTK? Ya, tentu tidak. Ya, ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan macam-macam. Ya. Jadi PTK ini adalah penelitian tindakan kelas, ya, penelitian, ya, penelitian. Nah, jadi penelitian itu menyelidiki, ya, menyelidiki, ya, kita menyelidiki sesuatu, ya, sesuatu yang belum pernah diselidiki orang ataupun yang sudah pernah diselidiki orang. Jadi bukan berarti ya, penelitian ini kita mengadakan penyelidikan yang belum ada saja, ya, tetapi yang sudah ada pun yang diteliti orang bisa kita teliti kembali. Dan hasilnya apa? Hasilnya kita menyetujui ataupun menolak, ya, hasil penelitian orang, ya. Ataupun ya kita menyetujuinya tetapi dengan revisi ataupun perubahan-perubahan. Jadi itu mengenai penelitian. Kemudian tindakan, apa sih tindakan itu? Ya, tindakan adalah memberikan perlakuan. Ya, memberikan perlakuan, tindakan. Ya, jadi kita memberikan perlakuan terhadap sesuatu. Ya, sesuatu yang akan kita teliti. Ya, itulah mengenai tindakan, ya, pemberian perlakuan. Ya, kalau kelas, ya, kelas apa? Sekelompok orang, ya, ada sekelompok orang peserta didik atau sekelompok peserta didik. Jadi penelitian tindakan kelas itu adalah penyelidikan, ya, terhadap perlakuan sesuatu terhadap sekelompok orang. Itulah dia PTK, penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi dalam PTK ini ya ciri-cirinya ada. Apa ciri-cirinya? Ada yang spesifik, yang spesial, ya, yang tertentu ciri-cirinya. Ya, ya tertentu apa? Jadi ciri-cirinya apa? Spesifik, ya, tertentu yang pertama, ya. Jadi karakteristik ataupun ciri-ciri dari PTK adalah yang pertama, ya, spesifik. Ya, spesifik itu masalah yang faktual, masalah yang sering terjadi. Ya, apa masalah-masalahnya? Ya, misalnya masalahnya apa yang kalian angkat itu model pembelajaran matematika. Ya. Jadi model pembelajaran itu, ya, kalian telitilah itu. Ya, kemudian teliti model pembelajaran itu. Ya, jadi kalian sebelum kita meneliti itu kan kita amati dulu. Ya, apakah sekelompok murid-murid tadi, ya, sangat berat, ya, mengerti matematika. Dan ada seorang guru yang mengajar di sana, ya, membawakan matematika. Dan setelah kita teliti, ya, murid-murid tadi tersebut, ya, tidak menangkap, ya, payah kali menangkapnya. Ya, 2 tambah 2, ya, lama kali dia menangkapnya. Ya, berapa Pak, ya, pakai hitungan jari lagi, 1, 2,
ditambah 2 lagi 3 4, baru udah lama 4. Nah, jadi itulah apa? Jadi kalian membawakan suatu model, ya, dan modelnya tadi cara pembelajaran yang ringkas tentang matematika, 2 tambah 2 4, langsung dijawab oleh anak didik kita. Dan itulah model yang kalian teliti, dan itulah ya yang akan kalian lakukan penelitian tindakan kelas. Ya, jadi banyak penelitian tindakan kelas nih. Jadi yang spesifik, yang masalah yang faktual. Ya, jangan masalah lama-lama. Ya, udah masalah-masalah yang apa? Yang kusam-kusam. Ya, kalau sekarang ini masalah daring, ya, pembelajaran daring, ya, untuk anak PAUD, ya, pendidikan anak usia dini. Ya, jadi selama ini anak PAUD itu kan nggak ngerti apa pelajaran daring itu. Ya, pikirnya darling sering didengarnya darling itu kekasih, ya kan? Oh, kekasih ini darling. Padahal daring pembelajaran, ya, darling dari. Jadi itulah seperti itu dia spesifik, ya, masalah faktual. Apa yang kita mau teliti? Ya, masalah-masalah faktual lainnya apa? Ya, bagaimana cara pembelajaran matematik via belajar daring. Bagaimana pembelajaran tata bahasa dalam pembelajaran online. Ini jadi kalian bisa teliti hal-hal seperti itu yang faktual. Ya. Jadi dia spesifik. Kemudian karakteristik yang kedua adalah problem solving. Ya, jadi dalam problem solving itu adalah problemnya dapat dipecahkan, ya, pemecahan masalah. Jadi masalah-masalah ya yang kalian buat tadi, masalah-masalah pembelajaran yang kalian buat tadi itu dapat dipecahkan. Ya, jangan pula kalian membuat penelitian nggak ada problem solvingnya, ya nggak bisa dipecahkan. Ya, harus dapat dipecahkan. Ya. Namanya problem solving. Itulah yang kedua. Ya, ciri-ciri PTK tadi, penelitian tindakan kelas. Kemudian dalam karakteristik PTK yang ketiga adalah kolaboratif, kolaborasi. Ya, jadi kita nggak bisa mengadakan penelitian ya kita sendiri, ya, tunggal. Ya, tunggal, aku nggak mau melibatkan yang lain-lain lah, aku mau sendiri. Itu nggak bisa dalam PTK ini, ya. Tetapi dalam penelitian yang lain, dalam penelitian konvensional, penelitian kualitatif dan kuantitatif, ya, kita dibenarkan ya mengadakan penelitian dengan sendiri, mandiri namanya. Tetapi dalam penelitian tindakan kelas itu nggak bisa kita mengadakan penelitian seorang diri. Kita tidak bisa mengadakan penelitian mandiri atau mandi sendiri. Nggak bisa. Kita harus bisa melibatkan, namanya kolaboratif. Harus kita bisa melibatkan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Ya, jangan sok pintar-pintaran nggak kita libatkan semua guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Jangan. Ya, kita mengharapkan masukan-masukan dari guru-guru yang mengajar di tempat kita mengadakan penelitian. Itu namanya kolaboratif, kolaborasi. Ya, jadi tidak bisa kita hanya pemain tunggal, ya, hanya sendiri, ya, itu tidak dibenarkan. Kemudian refleksi, ya, reflektif, ya, refleksi efektif, reflektif. Itu dia prosesnya, artinya adalah prosesnya dari awal, ya, sampai akhir. Dia diikuti terus sampai hasil yang dicapai. Jadi nggak bisa ujud-ujud kita masuk sehari, seminggu, 2 minggu nggak masuk. 2 minggu nggak masuk, masuk lagi sehari, sebulan nggak masuk, nggak seperti itu. Ya, jadi reflektif itu
ya kita seperti alurnya dia, ya. Kalau kita sudah menentukan penelitian kita secara mingguan, ya harus setiap minggu kita datang. Ya, kalau kita dalam time schedule-nya kita mengadakan penelitian ya harian, ya tiap hari kita datang. Ya, jadi tidak boleh dia dalam reflektif ini wujud-wujud kita masuk tak masuk. Ya, karena apa nanti masalahnya tidak kita temukan. Ya, jadi dia harus secara kontinu dan kebersambungan. Ya, itulah ciri-ciri dari karakteristik penelitian. Itulah ciri-cirinya. Ya, jadi kita mengadakan penelitian ya dengan ciri-ciri tersebut. Ya, dengan 4 ciri-ciri tersebut. Ya. Jadi tujuan penelitian ini apa sih tujuannya? Ya, tujuannya apa? Kita mengadakan penelitian tindakan kelas. Itu tujuannya apa? Ya. Tujuannya kita tentukan, kita akan mencari suatu model pembelajaran, ya, yang harus spesifik, ya, harus fokus, ya, harus fokus dan harus lokus, lokus dia bukan lotus ya, lokus, ya. Kita bagaimana kita mengadakan suatu eksperimen ya tentang suatu model pembelajaran, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, model pembelajaran tadi bisa saja yang sudah dilakukan orang lain, ya. Kalian teliti lagi, ya. Itu boleh Pak, ya kan namanya plagiat Pak, penelitian orang lain kita teliti kembali. Ya tidak plagiat, tetapi dengan harapan, ya, dengan harapan nanti hasilnya kalian menolak model itu atau menerima model itu, ya, ataupun menerima model itu dengan catatan-catatan. Ya, jadi ada 3 dia bisa, ya, apanya model-model orang lain yang kalian teliti kembali itu sangat-sangat boleh sekali. Jadi kita bukan hanya menemukan suatu novelty, pembaruan, tidak. Ya, itu juga termasuk novelty, termasuk juga pembaruan. Ya, model-model yang telah diteliti oleh senior-senior kita ataupun orang-orang lain. Jadi bagaimana kita menetapkan tujuan penelitian. Ya, kemudian dimensi waktu, ya waktunya kapan? Ya, dimensinya. Ya, jadi dalam time schedule-nya harus kalian tentukan dulu, ya, harus tentukan dulu dimensinya, dimensi waktunya kapan, ya, kapan, di mana, ya, jangan dia ngambang-ngambang, nggak time schedule-nya itu rancu, ya, nggak bisa kalian ikuti, ya, buatlah time schedule yang bisa diikuti, bisa dicermati, bisa dilakukan eksperimen, ya, dan sebagainya. Kemudian jenis datanya apa yang mungkin ambil, ya, data apa, ya. Jadi dalam penelitian tindakan kelas bisa saja di samping kita eksperimen juga kita bisa mengambil data-data yang lain, ya, data kuantitatif, ya, data kuantitatif dari referensi dari perpustakaan, ya, bisa kita ambil seperti itu. Ya, kemudian dengan data kualitatif, nah, dengan kalimat-kalimat, ya, hasil penelitian orang bisa kita ambil seperti tersebut. Ya, jadi itulah bagaimana kita melakukan suatu penelitian tindakan kelas ini. Ada tujuannya, ada dimensi waktunya, ya, jenis data yang kita akan amati atau kita ambil, kualitatifkah atau kuantitatifkah, itulah yang harus kita lakukan, ya, untuk penelitian tindakan kelas. Jadi untuk itu, ya, mari kita lihat dulu, ya, slide sebagai berikut.
Ya, ini ya seperti yang saya katakan tadi, tujuan penelitian tindakan kelas. Kapan dimensi waktunya, kapan jenis datanya, apakah data kuantitatif atau kualitatif, ya. Ya, kemudian ya, kalau kita lihat ya, pengertian PTK tadi juga sudah saya jelaskan di awal-awal tadi ya. Penelitian adalah penyelidikan atau pencermatan, tindakan adalah pemberian perlakuan, kemudian kelas adalah sekelompok peserta didik yang sedang mempelajari hal yang sama pada waktu yang bersamaan. Ya, inilah kelas ini ya, sekelompok anak didik ya yang sedang mempelajari hal yang sama dengan waktu yang bersamaan. Mengapa guru harus mengadakan penelitian tindakan kelas? Ya, pembelajaran yang telah dilaksanakan belum memuaskan. Jadi seiring dengan waktu, ya itu model-model pembelajaran itu dia berkembang terus. Jadi ilmu kita ini kan berkembang terus. Ya, dulunya tidak ada HP, ya susah kita belajar, ya kan, belajar daring dulu ini. Ya, dulu nggak ada daring, sekarang sudah ada. Ya, dia kan ilmu pengetahuan itu kan berkembang terus seiring dengan perkembangan teknologi. Dia berkembang terus. Ya, maka itulah gunanya ya guru harus mengadakan penelitian tindakan kelas. Kemudian mutu pembelajaran harus senantiasa ditingkatkan. Jadi kalau kita bicara mutu, kualitas. Ya, jadi kalau kualitas itu kan ya harus ditingkatkan. Dia tidak bisa stagnan, ya, dinamis, tidak, dia terus berkembang seiring dengan waktu, seiring dengan perubahan zaman, seiring dengan perubahan ilmu pengetahuan tadi. Ya, PTK adalah bagian profesionalisme guru. Jadi PTK ini ya salah satunya guru yang profesional adalah guru yang sering melakukan penelitian tindakan kelas. Ya, jadi kalau guru-guru yang tidak pernah melakukan penelitian tindakan kelas, nah itulah guru-guru model-model zaman dulu. Kalau zaman sekarang, ya guru-guru tersebut akan terpinggirkan, ya karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi PTK adalah jam terbang guru. Jadi bisa dikatakan penelitian tindakan kelas ini yang merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi guru tersebut, dan itu akan menambah jam terbangnya para guru tersebut yang mengadakan penelitian tindakan kelas. Ya, ini tadi ya karakteristik ya, karakteristiknya riset ya, rumusan masalah ya, metodenya, hasilnya. Kalau riset akademik ini berdasarkan ya, interest disiplin peneliti dirumuskan oleh si peneliti ini. Inilah riset akademik. Metodenya apa? Bisa desain eksperimen, ya, bisa instrumen, bisa statistik uji hipotesa yang dilaksanakan oleh peneliti. Ya, hasilnya apa? Publikasi, seminar yang dibuat oleh peneliti. Inilah beberapa karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Ya, seperti saya jelaskan tadi juga di awal-awal, ya. Di awal-awal bahwa karakteristik atau syarat-syarat ya penelitian tindakan kelas ada spesifik kontekstual, ya, kemudian problem solving, kolaboratif, ya, kemudian reflektif, ya. Kemudian ya prinsipnya apa? Tadi sudah kita lihat ya syaratnya, ini syaratnya, karakteristiknya, ya. Sekarang prinsipnya apa? Ya, siklis, ya. Dalam PTK ini penelitian tindakan kelas ini dia prinsipnya adalah yang pertama adalah siklis, pengembangan pembelajaran sebagai upaya yang berkelanjutan secara siklis sampai diperoleh hasil. Jadi siklisnya itu dalam artian siklus, ya. Jadi pengembangan pembelajaran ya secara berkelanjutan, ya.
Jadi dia nggak bisa ujud-ujud berhenti, ya terus dia sampai ada hasilnya. Kemudian sistematik, ya dalam penelitian tindakan kelas, dia juga termasuk prinsipnya adalah sistematik, ya dilakukan persiapan, ya pelaksanaan, kemudian observasi, evaluasi, kemudian refleksi. Kemudian integral, ya kegiatan mengembangkan pembelajaran, bagian internal integral pembelajaran harus diselenggarakan dengan tetap berstandar pada alur dan kaidah ilmiah. Jadi integral ini adalah bagian-bagian ilmiah itu, ya dia harus bisa berhubungan pada alur kaidah ilmiah. Itulah yang disebut dengan integral. Kemudian autentik, ya masalah yang ditangani adalah masalah real yang terjadi dalam konteks pembelajaran nyata. Kemudian konsisten, ya konsisten sikap dan kepedulian dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu pelajaran yang sangat diperlukan. Jadi kita dalam penelitian ini kita konsisten dia, ya konsistennya apa? Kita tetap berdiri pada jalur ya pembelajaran. Jadi kita nggak bisa kita keluar dari area pembelajaran. Ya kita mengadakan penelitian tindakan kelas, ya tidak keluar arah, keluar jalur. Ya, kita meneliti tentang tentang kepemimpinan. Sedangkan ini adalah penelitian tindakan kelas dalam eksperimen mencari model-model yang terbaik ya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembelajaran pada umumnya. Kemudian komprehensif, ya secara menyeluruh, ya. Jadi baik dia permasalahan yang ada di dalam kelas, ya juga di luar kelas, ya. Bukan hanya penelitian tindakan kelas. Kita mengadakan penelitian hanya di dalam kelas, tidak juga. Ya, kita juga dapat mengadakan penelitian di dalam dan di luar kelas. Ya. Kemudian prosedurnya apa? Ya, prosedur dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, mengidentifikasi masalah pembelajaran. Kita identifikasi dulu apa masalahnya. Ya, kita cari dulu, udah kita cari, kita dapatkan, baru kita identifikasi masalah pembelajaran tersebut. Ya, kemudian menganalisis dan merumuskan. Udah kita identifikasi, kita rumuskanlah masalahnya. Ya, apa masalahnya? Ya, baru kita analisis masalahnya. Kemudian merencanakan, ya, baru kita merencanakan penelitian tindakan kelas. Ya, kemudian melaksanakan, ya, menganalisis, kemudian melakukan refleksi. Inilah prosedur ya penelitian tindakan kelas. Ya, jadi kalau kita alurnya dalam penelitian tindakan kelas ini ada 2 siklus. Ya, dalam contoh ini ada 2 siklus. Ya, siklus pertama ya perencanaan tindakan, ya. Kemudian terus dari awal ya refleksi, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi. Ya, itu siklus yang pertama. Siklus kedua ya refleksi, observasi, ya, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, kemudian hasilnya. Ini dia nih minimal 2 siklus. Ya, 2 siklus minimal. Ya. Kalau misalnya belum juga dapat hasil yang memuaskan, ya bisa saja 3 siklus, 4 siklus sampai dia berhasil. Ya, sampai dia berhasil menemukan suatu cara yang efektif, ekonomis dan efisien dalam pembelajaran ya untuk suatu model. Ya, itulah proses siklus dalam PTK ini. Ya. Kalau merencanakan tindakan, planning, ya, peneliti merancang tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan oleh guru dan tindakan yang harus dilakukan oleh siswa untuk beberapa pertemuan yang dirancang. Peneliti menyusun pedoman, instrumen,
pemantauan terhadap tindakan yang dilakukan oleh guru dan siswa. Jadi dalam prosedurnya yang pertama tadi merencanakan, apa rencananya? Ya, bisa kita lihat ya, kita rancanglah apa yang harus kita buat, kita rancang ya tindakan-tindakan kita ya, eksperimen kita tadi kita rancang dari mulai awalnya time schedule-nya ya, tindakan-tindakan yang harus kita lakukan dan apa yang harus dilakukan oleh teman kolaborasi kita, guru-guru yang ada di situ ya, kemudian oleh siswa-siswanya apa ya kita mau merencanakan untuk tindakan tadi ya. Jadi di samping itu peneliti ini juga harus membuat pedoman ya, ya, SOP-nya ya, SOP-nya bagaimana, nah, kemudian instrumennya apa yang dibuat. Itulah termasuk dalam merencanakan tindakan kelas ya. Kemudian pelaksanaan tindakan ya, pelaksanaannya tadi merencanakan, sekarang pelaksanaannya ya, guru melaksanakan tindakan ya sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Sementara itu pemantau melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran, mengobservasi, menilai, menginterpretasi sesuai dengan buku pedoman. Ya, ini observasinya ya, pemantauan ya, kemudian guru memantau siswa, guru memantau dan siswa bersama-sama, dan inilah dinamakan observasi ataupun penelitian. Ya. Kemudian refleksi tadi ya, pemantauan guru dan siswa berdiskusi, melakukan evaluasi hasil pemantauan atas keberhasilan tindakan dan mengidentifikasi kekurangan tindakan guna menyusun perbaikan tindakan dan instrumen berikutnya. Inilah yang dinamakan refleksi dalam penelitian tindakan kelas. Nah, di sini kita menemukan masalah pembelajaran ya, merasakan adanya masalah nyata yang timbul dalam kegiatan pembelajaran ya. Cara merasakannya dengan bertanya pada diri sendiri ya, apakah kompetensi awal siswa untuk mengikuti pelajaran cukup memadai ya, tanya diri sendiri ya, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif ya, apakah sarana prasarana pembelajaran cukup memadai ya, apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas ya. Jadi itulah kita menemukan masalah pembelajaran ya. Kemudian kita identifikasi masalah pembelajaran tadi ya, kita tulis semua, kita pilah, kita klasifikasikan, kemudian mengurutkan masalah sesuai dengan tingkat urgensinya untuk ditindaklanjuti, kemudahannya, keseringannya, dan jumlah siswa yang mengalaminya ya. Kemudian kita analisis masalah pembelajaran tersebut ya. Masalah tersebut merupakan masalah yang faktual, yang benar-benar ada di dalam pembelajaran perkuliahan ya. Jadi merumuskan masalah pembelajaran ada 4 aspek ya, aspek substansi ya, manfaat tindakan dalam perbaikan pembelajaran. Jadi substansinya apa? Apakah ada manfaatnya dalam pembelajaran atau lewat-lewat saja? Ya, jadi dalam merumuskan masalah pembelajaran ini harus substansi, harus ada manfaatnya. Kemudian aspek originalitas ya, jadi merupakan tindakan baru, temuan baru ya. Kalau dalam bahasa akademisinya adalah novelty, pembaruan. Kemudian aspek formulasi, dirumuskan dalam kalimat tanya yang tidak berbana ganda, tindakannya dapat mengatasi masalah. Kemudian aspek teknis ya, kemudian masalah merumuskan masalah PTK ya, masalah dirumuskan secara jelas, tidak berbana ganda ya, sampai dengan rumusan masalah menunjukkan secara jelas ya. Jadi itulah ya, mengenai bagaimana PTK tadi ya dapat menghasilkan ya, dapat menghasilkan suatu
model-model pembelajaran ya yang dapat dipakai nanti kepada seluruh guru-guru yang mengajarkan ya misalnya tadi matematik ya, mungkin semua guru-guru harus mengajarkan hasil model yang kita buat tadi. Dan model yang kita buat ini ya bertahan lama, tidak juga. Nanti kalau ada nanti orang meneliti persis seperti yang kita buat ini dan dia menolak ya hasil penelitian kita dan dia menemukan cara yang lain, ya cara yang lain itu yang digunakan oleh guru-guru dan bukan bagian kita. Jadi terus dia berkembang, ya berkembang terus penelitian-penelitian ini. Ya, selama ada pembelajaran, selama itu juga ada ya penelitian tindakan kelas. Ya. Itulah anak Bapak bagaimana pentingnya penelitian tindakan kelas. Ya, saya silakan yang ingin bertanya. Ayo Jong, Aiting. Kamu? Saya, Pak. Siapa? Mirna. Mirna, ayo Mirna. Buka video call kamu. Buka kameramu. Ya, ayo Mirna. Saya mau bertanya, Pak, tentang ciri-ciri PTK. Ya. Di bagian problem solving. Iya, solving, ya. Nah, problem solving, di situ kan Bapak jelaskan problem solving ialah problem atau masalah yang dapat dipecahkan. Iya. Pertanyaan saya, Pak, kami sebagai calon guru, bagaimana upaya untuk memecahkan masalah pada anak usia dini? Contohnya seperti apa, Pak? Iya. Jadi bagaimana masalahnya usia dini? Ya, pemecahan apa? Jadi dalam penelitian tindakan kelas ini nggak bisa kita secara angan-angan ataupun secara cakap-cakap saja untuk menemukan suatu model. Ya, kita harus mengadakan suatu penelitian tindakan kelas dan kita membuat suatu eksperimen. Ya, contohnya yang saya katakan tadi, ya, bagaimana anak pendidikan usia dini itu ya melakukan pembelajaran daring, ya, berhitung misalnya. Ya, jadi kan kalau kita memberikan belajar online tadi berhitung kan susah, ya kan susah. Jadi kan kita adakanlah penelitian tentang itu. Bagaimana model yang murid-murid siswa tadi cepat tangkap, ya cepat tangkap. Jadi ada model yang dilakukan saat ini. Ya, jadi kita rasa setelah kita identifikasi masalahnya itu tidak tepat, ya. Jadi maka kita mengadakan penelitian, ya kita menemukanlah suatu model yang dapat belajar berhitung secara daring yang cepat. Itu anak Bapak Mirna. Oke, yang lain silakan. Saya, Pak. Ya, Diana Bulalo. Ya, buka webmu, buka kameramu. Iya. Pertanyaan saya, Pak, model apa yang kita pakai dalam meneliti masalah yang ada di luar kelas? Iya, terima kasih Diana. Model apa yang kita teliti? Ya, tadi kan sudah dikatakan ya penelitian tindakan kelas. Ya, kita model apa? Jadi kita kan membuat suatu penelitian itu kan kita identifikasi, ya. Jadi kita bawa suatu model, ya satu model kita eksperimenkan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ya, jadi apakah eksperimen kita tadi yang kita tawarkan untuk anak siswa tadi, ya bisa model yang efektif tadi dan itulah hasilnya yang akan dipakai untuk seluruh guru-guru yang mengajar pelajaran tersebut. Jadi kita dalam model apa ditanya, kita tentukan dulu modelnya, kita teliti dan hasilnya itulah dia model-modelnya. Ya, terima kasih Diana. Ayo Malda. Ya, jangan senyum-senyum aja, kamu senyum-senyum aja. Nanya dulu Malda.
Ya, kalau enggak si Salma buka video call-nya Salma. Salma Fitriani. Ya, kalau nggak ada si Malda lah, ayo nanya Malda. Ayo dong, nak senyum-senyum aja si Malda. Kalau nggak kamu bisa nanya Jong Aiting. Bisa Pak. Iya. Maaf Pak, itu yang John I think akun saya satu lagi, jadi salah nama saya. Oh, salah nama, nggak apa-apa. Yang penting kamu Iya. hadir di sini. Nama kamu siapa? Devi Permatasari. Kok nama Jong Aiting, jauh kali ya, Devi Iya. Permatasari. Kamu Akun nyamar yang ya? satu lagi soalnya. Iya. Akun kamu nyamar-nyamar ya. Iya. Ayo Devi. Iya, ayo Ya. Devi. Jadi Pak, dalam penelitian tindakan kelas ya, jadi setiap terkadang kita ingin buat tugas, terutama dalam setiap penelitian gitu ya, terkadang kan bisa menemukan berbagai masalah gitu ya, berbagai halangan gitu dalam penelitian yang dilakukan. Apalagi kita guru kan tetap harus tadi dibilang sama Bapak itu penelitian tindakan kelas harus dilakukan oleh seorang guru gitu ya, agar guru juga bisa tahu lebih profesional gitu. Nah, jadi kira-kira apa sih masalah yang mungkin dapat kita temukan ataupun sering kita temukan dalam melakukan penelitian ini? Iya. Oke, terima kasih ya Devi. Jadi apa yang kita lakukan ya dan apa yang sering ditemukan ya. Jadi kita melakukan penelitian tindakan kelas ini harus kita identifikasi masalahnya apa. Sebelum kita mendapat masalahnya kan kita identifikasi dulu, kita observasi, kita datangi dulu di tempat penelitian kita lihat ya bagaimana model gurunya mengajar, ya bagaimana siswanya menangkap hasil pembelajaran gurunya. Nah, setelah itu kan baru kita dapat baru kita dapat masalahnya apa. Ya, barulah kita buat penelitian. Nah, dan jadi bisa kita buat inovasi-inovasi. Ya, model-model pembelajaran yang kita buat yang efektif, efisien dan ekonomis. Ya, jadi kita tidak bisa menemukan masalah-masalah apa kendala-kendalanya. Ya, jadi seorang guru yang profesional itu ya harus mengadakan penelitian tindakan kelas. Ya, harus dia terus mencari terus seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Ya, ilmu ini kan terus berubah dalam karakter building, membangun karakter. Ilmunya kan berubah terus. Dia tidak dinamis, ya, dia tidak stagnan dan terus berubah. Ya, untuk itulah para guru-guru ini dituntut ya untuk mengadakan penelitian tindakan kelas, ya, bagaimana mengajar siswa-siswa tersebut. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ya siswa tadi mengerti ya apa yang diajarkan. Ya, terima kasih Devi. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, ada lagi yang lain? Ya. Oke, kalau tidak ada, siapa? Siapa? Malda, Pak. Malda. Malda. Iya, tadi kan saya tawari kamu malu-malu, senyum-senyum aja. Ya. Pak, pertanyaan saya Pak yang merumuskan PTK tadi Pak, yang bagian keempat, aspek teknis. Nah, yang saya mau tanyakan maksud dari metodologi PTK itu Pak. Iya. Oke. Ya, itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Malda. Jadi metodologinya gimana? Itu kita metodologinya ya kita yang rancang. Metode apa yang kita pakai? Ya, apakah metodenya dengan eksperimen, dengan menambah tambahan data-data kualitatif dan kuantitatif. Ya, jadi metodenya ya harus kita melakukan eksperimen. Harus kita melakukan eksperimen di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ya, itulah metodenya. Ya, yang menentukan metodenya adalah kita sendiri. Ya. Oke, terima kasih anak Bapak semua ya dalam pembelajaran kedua ini. Sampai jumpa pada pembelajaran yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Dan selamat siang Selamat kepada sore, Pak. selamat siang menjelang sore ya kepada anak-anak Bapak semua. Sampai jumpa. Bapak.